sesuai dengan judulnya, maka ini untuk menciptakan lapangan kerja. Kita tahu di setiap tahun ada 7 juta masyarakat yang belum mendapat kerja ataupun menganggur. Kemudian dari pendidikan itu menghasilkan sekitar 2,9 juta setiap tahun. Dan natur daripada pekerja itu 87% itu adalah mereka yang tidak pendidikannya itu menengah ke bawah. Dari yang menengah ke bawah itu kira-kira 36% itu adalah pendidikan SD. Sehingga untuk tenaga kerja dengan latar belakang demikian, itu sektor yang paling memenuhi kriteria adalah sektor padat karya. Nah, padat karya itu bisa dilakukan dari sektor manufaktur, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perhotelan, sektor restoran, sektor perdagangan, sektor jasa. Apalagi di dalam situasi pandemik ini, jumlah mereka yang menganggur itu tercatat resmi 2,1 juta. Kemudian yang dirumahkan 1,4 juta. Tetapi kalau kita lihat real di pasaran, di masyarakat, itu yang mendaftar kartu prakerja, yang merasa membutuhkan pekerjaan, dan merasa perlu untuk melakukan retraining, reskilling, itu 33 juta orang. Ini real data yang by name, by address ada di kantor kartu prakerja, dan yang telah mendapatkan dan approve dan menjalankan proses pendidikan dan menerima pelatihan dan juga semi bansos jumlahnya 5,6 juta. Sehingga jumlah 5,6 juta ini kan butuh lapangan kerja yang 5,6 juta juga. Karena dia sudah mengikuti proses. Sedangkan kalau kita punya rule of thumb, setiap pembangunan ekonomi 1% itu menyerap 500.000 tenaga kerja. Sehingga tentunya yang diproyeksikan pemerintah tahun depan itu pertumbuhan 4,5 sampai 5,5 itu untuk menyerap 2,5 juta tenaga kerja. Sehingga Undang-Undang Ciptaker ini diharapkan bisa melakukan transformasi itu. Ya, pertama tentu memudahkan masyarakat untuk memulai usaha. Jadi kan untuk menciptakan lapangan kerja kan dua hal. Satu, ada lapangan kerja yang terbuka dari orang per orang ataupun investasi yang mau membuka usaha di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong masyarakat menjadi wira swasta atau UMKM. Nah, untuk UMKM ini dipermudah. Jadi untuk UMKM tidak perlu perizinan, cukup pendaftaran. Kedua, untuk UMKM untuk membentuk PT disederhanakan. Dan modal tidak ada batasnya. Jadi mau mulai pakai sekecil-kecilnya pun bisa membentuk PT. Dan diperkenalkan yang namanya PT Tunggal. Jadi kalau mau buka usaha sendirian, silakan. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan mendirikan koperasi. Itu 9 orang cukup mendirikan koperasi. Minimal, sehingga dia bisa membentuk koperasi. Dan sesudah itu banyak keberpihakan pemerintah, termasuk kalau dia bergerak di makanan minuman, sertifikasi halalnya nanti biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UMKM. Nah, kemudian kegiatan lain pembinaan bisa melalui dana alokasi khusus, melalui pemerintah-pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang dari segi UMKM. Kemudian tentunya untuk nelayan misalnya. Untuk nelayan punya kapal kemarin regulasinya tuh ribet, harus ke berbagai kementerian. Tapi kali ini cukup melalui Kementerian KKP, perizinan perkapalannya bisa diperoleh, dan dari Kementerian Perhubungan akan membuat standarisasinya saja. Sehingga dengan demikian itu memudahkan kepada masyarakat. Kemudian juga akan dibentuk bank tanah. Bank tanah ini penting untuk reform agraria. Jadi reform agraria itu adalah mendorong agar masyarakat tertentu bisa mendapatkan redistribusi daripada tanah.
Nah, krisis yang terjadi di 2020 itu adalah pandemi krisis. Sehingga dari krisis-krisis itu membutuhkan reform struktural. Demikian pula kita lihat di tahun 83 krisis Pertamina misalnya. Itu menimbulkan juga reform. Jadi semua krisis mengakibatkan reform. Nah, krisis yang terjadi di 215 negara ini, nah kebetulan waktunya bersamaan dengan reform yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri, pemerintahan Pak Jokowi, tanpa ditekan oleh institusi negara lain. Ini adalah reform yang dilakukan oleh pemerintah sendiri di alam demokrasi. Sehingga prosesnya itu melibatkan publik, melibatkan DPR. Pidato Bapak Presiden tanggal 20 Oktober pada saat pelantikan. Salah satunya beliau menyampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini bahasanya dilalah. Jadi pada saat diajukan oleh Presiden, oleh Surpres pada tanggal 7 Februari, kita kan pada saat itu beberapa negara sudah mulai kena COVID, tetapi Indonesia belum. Tetapi 1 bulan kemudian itu kan mulai COVID mulai masuk. Nah, kebetulan pada waktu itu dibahas Undang-Undang Ciptaker ini. Karena ini sebelum vaksin ditemukan, ini akan terus masih ada pandemiknya. Maka yang berikut yang perlu dilakukan adalah sesudah adanya vaksin adalah restructuring ataupun pembangunan kembali. Nah, pembangunan kembali itulah yang didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan cara kita bekerja sebelum dan sesudah COVID ini tidak akan sama. Karena sebagian bisa work from home, sebagian dari kantor, kemudian sebagian masuk ke akselerasi digital. Tetapi kuncinya satu, bahwa pendidikan lulusan daripada pekerja di Indonesia, pendidikannya masih pendidikan menengah ke bawah. Sehingga lapangan kerja yang sifatnya padat karya sangat diperlukan, makanya Ciptaker ini sangat diperlukan pada saat seperti ini. Ya, pertama kita harus melihat konteksnya hari ini, konteks pandemik. Jadi kalau kita bicara investasi, itu masih menunggu situasi daripada demand side. Dan demand side ini 215 negara mengalami. Hampir semua negara mengalami kontraksi perekonomian. Tetapi berbagai lembaga termasuk perencanaan perekonomian nasional itu memprediksi tahun depan kita positif 4,5 sampai 5%. Dan rule of thumb-nya itu 1% pertumbuhan ekonomi itu mempekerjakan 500.000 orang. Sehingga kita berharap tahun depan pertumbuhan kita bisa masuk ke 5,5%. Tetapi kuncinya kembali bahwa rasa aman itu timbul. Nah, salah satunya adalah bagaimana vaksin itu bisa diperoleh dan bisa dilakukan imunisasi secara bertahap agar ini masyarakat kembali mobilitasnya bisa berjalan tetapi aman dari COVID. Nah, itu prasyarat utama. Dan terkait dengan target investasi, minimal kita setiap tahun itu membutuhkan sekitar 800 sampai 900 triliun untuk mencapai pertumbuhan 4,5 sampai 5,5%. Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5 sampai 5,5%, maka 2,5 juta masyarakat itu bisa memperoleh lapangan kerja. Nah, kalau sektor digitalisasi bertambah, nah digitalisasi ini di tahun 2025 itu bisa mencapai sekitar 130 billion US dollar. Nah, tentu ini menjadi pengungkit sendiri yang di luar APBN. Ini di alam demokrasi. Di alam demokrasi sendiri kan pasti ada setuju dan nggak setuju, itu sesuatu yang normal. Dan kemarin dalam paripurna kan 7 fraksi menyetujui, 2 fraksi tidak menyetujui. Nah, tentu belum semua materi ini tersosialisasikan di publik. Sehingga kalau kita lihat per hari ini banyak sekali hoax yang beredar. Hoax yang beredar itu artinya hal yang tidak benar itu
sebarkan melalui media sosial untuk menggalang gerakan-gerakan untuk melakukan aksi-aksi unjuk rasa. Nah, tentu tugas dari pemerintah adalah untuk menjelaskan kepada publik. Ya, sektor itu terkait dengan padat karya terbantu, usaha kecil dan menengah terbantu. Kemudian yang terpenting adalah investasi dari dalam negeri, dari BUMN maupun dari investasi. Dan untuk investasi ini kan ada kepastian terkait dengan perpajakan, di mana untuk perpajakan ada fasilitas untuk di pasar modal, dividen tidak dikenakan pajak. Kemudian juga ada pembentukan lembaga pembiayaan investasi pemerintah yang Bapak Presiden mengharapkan itu semacam otoritas investasi Indonesia. Artinya ini sovereign wealth fund-nya Indonesia dan pemerintah menyiapkan dana sekitar $5 billion. Nah, dengan $5 billion itu diharapkan matching fund-nya dari Jepang, dari Abu Dhabi, dari Amerika bisa masuk. Dan dengan demikian ini juga akan menjadi salah satu sumber untuk pembiayaan pembangunan ke depan. Negara hadir melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan bukan sekadar pesangon. Jadi artinya ada unsur training, ada unsur pelatihan, sehingga mereka yang terkena PHK itu bisa diberikan pelatihan dan bisa dalam tanda petik dicarikan akses untuk pekerjaan yang lain. Sehingga waiting time-nya itu bisa diperpendek. Tetapi saya juga menyampaikan bahwa PHK itu adalah langkah terakhir. Jadi tidak ada yang suka PHK. Para pengusaha pun tidak suka PHK. Karena PHK itu terjadi kalau perusahaan rugi, dalam tanda petik bangkrut, baru dia PHK. Tetapi kalau objektifnya adalah untuk keuntungan, objektifnya adalah supaya usahanya survive. Nah, pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung agar pengusaha tidak melakukan PHK. Makanya dalam kegiatan-kegiatan program pemulihan ekonomi, pemerintah merelaksasikan non-performing loan, sehingga perusahaan bisa restructuring. Bahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan menaruh dana di bank, termasuk Himbara dan Perbanas, memberikan jaminan agar perusahaan tidak bangkrut. Ada pos baru untuk modal awal karena ini skemanya skema asuransi. Jadi pemerintah akan menaruh dana awal di BPJS Ketenagakerjaan 6 triliun. Nah, model daripada jaminan kehilangan pekerjaan kan prototipenya sudah diluncurkan oleh pemerintah dalam Kartu Prakerja. Mereka yang tidak terkena PHK dilakukan pelatihan, kemudian diberikan semi bansos. Nah, ini nanti di luar Kartu Prakerja ini akan dimasukkan artinya yang manfaat yang sejenis akan ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya sistemnya mudah ya Pak ya? Kita sudah trial gitu, jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita trial. Kemarin kan sudah diketok, tinggal PP-nya. Nah, PP direncanakan 1 bulan diselesaikan, kemudian BPJS Tenaga Kerja diberi modal pemerintah, maka ini sudah bisa dijalankan program. Jadi kepada teman-teman yang mungkin belum sempat membaca Undang-Undang Cipta Kerja, ada hal-hal yang penting. Yang pertama, terkait upah minimum itu tetap ada, basisnya juga berbasis kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua, tidak ada perubahan dari pekerja tetap menjadi outsourcing, itu tidak ada peraturan yang demikian. Kemudian terkait dengan cuti tetap ada, cuti hamil, cuti haid, kemudian diberikan waktu jam istirahat dan juga diberikan waktu jam untuk sholat Jumat sesuai dengan regulasi yang ada sekarang. Kemudian juga kepada teman-teman yang ingin
untuk berusaha, itu usaha kecil dan menengah diberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan. Kepada teman-teman yang melalui perizinan itu melalui pendaftaran, cukup pendaftaran. Kemudian yang terkait dengan teman-teman dari organisasi lingkungan hidup, bahwa AMDAL tetap ada, prosesnya disederhanakan. Artinya birokrasinya disederhanakan. Tetapi keperluan akan AMDAL yang menjaga kesehatan, keamanan, masalah lingkungan dan kecelakaan kerja itu tetap ada di sana. Bagi kelompok masyarakat yang masih ingin untuk menyampaikan argumentasinya, ada saluran-saluran yang bisa dipakai di luar unjuk rasa, yaitu tentu saluran melalui judicial review seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.